Martin ikutin 2 kalimat syahadat yang saya akan ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Daun-Ditan, dan pada malam hari ini ya, di samping saya ada saudara Martin ya. Di depan saya ada Bang Ian dan juga Bang siapa? Bang Mukhtar. Bang Ian dan Bang Mukhtar ini yang membawa Martin datang ke studio Garda Mualaf Indonesia dengan tujuan Martin ini mau memeluk agama Islam. Betul ya? Betul ya? Ada paksaan dari dua temannya itu enggak ya? Malah saya minta. Malah minta? Iya. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau boleh sebagai pembuka nih, mungkin diceritain gitu dari Bang Ian atau Bang Mukhtar. Ceritanya gimana kok bisa bawa Martin itu ke sini gitu, mau masuk Islam gitu. Singkat aja gitu. Ya, sebelumnya Martin ini kebetulan ikut muamalah dengan saya nih. Alhamdulillah. Ya, selama muamalah itu kita lebih banyak di home base di masjid kok. Oke. Kebetulan saat saya singgah di masjid itu beliau selalu mengikuti saya. Padahal dia bukan muslim. Bukan muslim. Oke. Jadi kita istilahnya seperti musafir lah, tinggal di masjid. Beliau mengikuti dengan saya untuk bermalam di masjid, tinggal di masjid, tapi tidak melakukan kegiatan ibadah Islam. Tidur di masjid. Hanya numpang tidur. Tapi di nggak masjid. sholat. Ya, tapi saat azan subuh dia selalu bangun gitu. Tidak tepat gitu. Tidak tempat, hanya tidak tempat. Kirain bangun wudhu, sholat. Belum ya? Belum. Oke. Terus? Ya, alhamdulillah beliau ada hasrat untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Nah, jadi mengenal Islamnya dari Bang Ian gitu atau belajar sendiri? Dari Bang Ian. Dari Bang Ian. Iya. Selama ini sebelumnya Martin beragama apa? Kristen Protestan. Protestan. Gerejanya? Di Metodis terus ke GBI. Oh, GB juga. Iya. GB apa? Tiberias apa? Betani? Betani. Oh, sama gua. Mantan GB Betani. Berarti yang di mana? Betani yang di itu tuh di Tangerang situ. Tangerang. Iya. Oke. Nah, jadi karena apa namanya? Informasinya kan datang nih mau memeluk Islam. Jadi kan mau bersyahadat gitu kan. Jadi ada yang mau didiskusiin dulu atau mau langsung bersyahadat? Langsung aja. Langsung aja. Alhamdulillah, berarti udah mantep nih ya. Alhamdulillah. Seperti biasa, ini apa namanya, standar lah ya. Saya harus bertanya kepada calon muslim nih. Iya. Martin datang ke sini untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Bener ya? Betul. Nggak ada paksaan dari dua temannya nih ya? Enggak ada. Alhamdulillah. Yang kedua, orang tua kan masih ada? Ada. Dua-duanya? Satu. Oh, satu. Siapa? Bapak. Papa? Iya. Mama udah nggak ada? Udah. Oke. Papanya udah tahu mau masuk Islam? Belum. Belum. Kira-kira kalau tahu ada masalah? Enggak masalah. Nggak ada masalah ya. Baik, kenapa saya tanya begitu? Karena di Islam kita diajarkan untuk menghormati orang tua kita, walaupun beda keyakinan. Ya, justru yang saya sarankan adalah ketika orang sudah masuk Islam, kepada orang tua yang beda keyakinan itu, kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat, setelah masuk Islam harus lebih sayang, harus lebih hormat kepada orang tuanya, ya, terutama kepada ibu. Itu ajaran kita di Islam. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, ada sholat,
ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah Martin berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat Islam ini? Insya Allah. Udah insya Allah sekarang. Masya Allah. Siapa yang ngajarin insya Allah? Alhamdulillah ya. Jadi nanti kita hanya bisa berdoa supaya Martin dimudahkan ya dalam menjalankan Islam. Di hadapan kita sekarang ada surat pernyataan, tolong dibaca sebentar. Kalau setuju ditandatangan di atas materai dan nama. Tadi KTP sudah dikirim kan ya? Datang sini ya. Ya, di atas materai ya. Keluar. Nama dan nomor HP sekalian. Namanya cuma Martin aja gitu? Iya, Nggak ada nama keluarga gitu? nggak ada. Irit banget ya? Apanya asli mana sih? Medan. Hah? Medan. Medan? Iya. Mama? Manado. Manado? Iya. Udah Manado, Medan ketemu ya? Oke, ini sudah disiapkan surat keterangan masuk Islamnya atau sertifikatnya. Sebelum membaca surat ini, saya ingin bertanya lagi sedikit ke Martin ya. Di Islam itu kan ada yang namanya rukun Islam. Iya. Sudah pernah dengar? Sudah. Sudah? Pernah tahu? Ingat? Enggak. Sudah pernah dengar tapi nggak tahu. Bukan rukun Islam, rukun iman maksud saya. Ya, kalau tadi yang saya sebutkan tuh syariat itu adalah rukun Islam. Yang kedua ada rukun iman. Iya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Iya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada nabi-nabinya. Beriman kepada hari akhir, ya, atau kiamat. Dan beriman kepada qada dan qadar, takdir gitu ya. Siapa Martin sebelum lahir bisa nggak milih gue mau jadi orang Manado gitu? Nggak bisa kan? Atau mau jadi orang Batak gitu? Nggak bisa. Itu adalah takdir yang sudah ditentukan ya. Setelah tahu rukun iman ini, nanti Martin menjalankan Islamnya berdasarkan rukun iman ini ya. Terus sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Sudah tahu artinya? Sudah ya. Berarti sudah yakin dalam hati? Yakin. Sudah menerima dalam hati? Menerima. Sudah ikhlas? Ikhlas. Sudah jujur mau patuh? Jujur ya. Sudah mau cinta dengan 2 kalimat tersebut? Sudah. Ya, karena nanti setelah ini segala aspek kehidupan Martin itu nanti berdasarkan 2 kalimat syahadat tersebut. Ya. Oke, kalau udah siap, Martin tolong baca di depan saya dan saksi, mulai dari sini dengan menyebut nama Allah dan seterusnya sampai nama, terus loncat ke agama sebelumnya, baru ini sampai di sini baru kita tuntun 2 kalimat syahadat. Loncat ke sini langsung. Ya, yang tempat tanggal lahir, nik, alamat nggak usah, warga langsung agama sebelumnya. Dari sini bacanya. Oke? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dengan ini saya, Martin, agama sebelumnya Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Di hadapan pembimbing dan para saksi saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang Martin berjabat tangan dengan saya. Martin ikutin 2 kalimat syahadat yang saya akan ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya saksi ya. Alhamdulillah. Martin sekarang udah muslim. Ya, peluk dulu. Sekarang Martin udah saudara saya yang dalam imannya, semoga istiqomah. Alhamdulillah. Kalau mau kasih selamat silakan. Saudara kita ini.
Ya. Alhamdulillah ya. Sekarang tolong ditanda tangan di atas material lagi, tulis nama. Oke. Oke, nanti ini sertifikat kan langsung kita kasih ke Martin. Ya. Nanti pulang tinggal ditempel foto, ya, foto sendiri jangan foto dia. Ya. Segera urus perubahan agama di KTP. Iya. Ya, harus bawa ini, bawa KTP dan KK. Ya, nggak sampai sehari jadi ke kelurahan. Cari petugas Dukcapil. Ya, kalau ada kesulitan hubungin kita. Oke. Ini tolong di scan dulu atau di copy dulu nih. Oke. Ini ada bingkisan. Udah sunat belum? Belum. Belum. Tentukan harinya, ya. Tentukan tanggalnya, tentukan tempatnya, sunat, informasi ke kita. Baik. Mau di rumah boleh, atau mau ke klinik yang kita tunjuk juga boleh, deket sini. Ya. Iya. Nanti harus tentukin tanggalnya. Bang Ian sama Bang Motar awasin ya. Iya. Jangan ditunda-tunda sunatnya. Harus cepet-cepet nih. Langsung. Tenang, nggak ada yang harus bayar. Semuanya gratis dari kita, ya. Ini ada persembahan sarung dari BAS Tech, sarung atlas. Cocok nih ntar buat habis sunat nih. Ya. Ini juga ada, nah ini sajadah. Tapi sebelum sajadah ini saya kasih buku dulu nih. Ada buku yang harus dibaca, ya. Ini buku tuntunan sholat. Ini harus dibaca, wajib ya dibaca ya, untuk belajar sholat. Mulai dari baca niat gimana, wudhunya gimana, sholatnya gimana. Udah sering saya baca itu. Wah, Udah sering saya baca. udah? Udah. Dari siapa? Waktu di kamar itu. Oh gitu, Iya. waktu di dalam gitu. Hmm. Alhamdulillah. Berarti udah bisa sholat dong? Udah, saudara. Udah bisa sholat ya? Kemarin baru belajar. Oh, belajar belakangan. Iya. Oke. Gerakan aja semua lap. Ininya Sudah hafal bacaan sholatnya? Belum. 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 Nih, sekarang saya kasih contekan nih. Ini ada sajadah, ada bacaan sholatnya. Nah ya, jadi kalau praktek sholatnya belum hafal bacaannya, bisa sambil baca. Ini ada bacaannya. Ya, sajadah ini nanti dipakai buat belajar gerakan-gerakan sholatnya. Tapi kalau sholat ke masjid jangan bawa ini. Takutnya nanti yang sebelah juga nyontek gitu. Ya, ini untuk mempermudah aja sifatnya. Iya. Kalau belum hafal boleh sambil baca. Ya. Ini juga ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini nanti harus dipelajarin. Nanti tenang aja, kita akan kirim gurunya. Nanti akan ada guru privat yang akan datang ke rumahnya Martin. Ya, seminggu 2 kali. Tentuin sendiri harinya apa, jam berapa, kasih tahu tempatnya. Nanti gurunya hubungin Martin. Gurunya nanti datang ke rumah Martin. Nggak bisa di rumah, silakan mau di tempat lain boleh. Mau di tempatnya Bang Ian juga boleh, mau tempat Bang Mutar boleh. Mau ke sini pun boleh. Ya, tinggal tentuin aja dalam seminggu 2 hari, satu pertemuan 90 menit. Ya. Jumlah pertemuannya nanti kita batasin dulu 32 kali pertemuan. Ya. Insya Allah dengan 32 pertemuan itu, kalau fokus, itu insya Allah sudah bisa baca Quran. Walaupun masih terbata-bata lah, gitu ya. Ini juga ada buku dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tingkat pemula. Ini tulisannya Ustadz Muhammad Nuruddin. Ya, ini boleh dibaca nih. Juga ada buku terjemah Juz Amma. Nah, ini surat-surat Quran, surat-surat Quran yang termasuk dalam Juz Amma. Qurannya juga kita kasih. Qurannya ini persembahan dari Al-Qasbah. Nanti kalau Iqra-nya sudah lulus, bisa baca ini yang bahasa Arabnya. Tapi di sini juga ada terjemahannya. Oke, Martin juga harus belajar bagaimana adab seorang Muslim memegang mushaf Quran. Ya, kalau mau pegang Quran untuk baca itu dalam keadaan berwudu dan taruh Quran di tempat yang paling baik. Jangan sembarang taruh. Ya, ini masih dibungkus plastik nih. Ini juga ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi salah satunya adalah orang-orang yang baru masuk Islam seperti Martin sekarang. Ya. Tenang aja, nggak usah dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar ini. Ya. Saya masukin sini semua ya.